Bismillahirrahmanirrahim. Kisah unik ini terjadi pada mantan presiden yang keempat, yaitu Gus Dur, ketika beliau mondok di Jombang di pondok pesantren Kiai Abdul Fattah. Kiai Abdul Fattah ini adalah menantunya Kiai Bisri dan masih saudaranya ibunya Gus Dur, yaitu Nyai Solehah. Nah, suatu malam Gus Dur mengambil dan membawa lari rokok sang kiai ini. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak sambil belajar bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia, dan diceritakan anna Syekh Kiai Abdul Fattah, sungguhnya Syekh Kiai Abdul Fattah, kana mimman yashrabud dukhan. Kana ada Kiai Abdul Fattah mimman yashrabu, termasuk orang mimman yashrabu dukhan, termasuk orang ya perokok ya, yang minum rokok maksudnya ya, yang penghisap rokok. Al-masyhur bi baladina, yang terkenal bi baladina, di negara kami, birrokok, dengan rokok. Yashrabu dukhan disebut dengan rokok. Fadata lailatin, maka di suatu malam, dzulmatin, yang gelap, indantifa'is syuruji, ketika padamnya lampu-lampu, al-muniro, yang menerangi, ketika lampu padam. Jadi ini kisah Kiai Abdul Fattah yang perokok berat ini. Suatu malam beliau ketika lampu sudah padam, beliau yashrabud dukhana, merokok, fi ruhbatil ma'hadi, di serambi di halaman pondok, munfaridan, sendirian ya, merokok sendirian sambil malam ya, biasa Kiai tidak sering tidak tidur di malam hari sambil merokok santai sendirian di malam yang gelap. Faidan, tiba-tiba, ja'a talibun, datang seorang santri. Santri datang mendekati dalam keadaan lampu gelap. Wa huwa yadunnu, santri ini yadunnu, menyangka, mengira, santri ini mengira, annahu, sungguhnya orang yang sedang merokok tadi, sodiquhu, adalah temannya. Fadana, maka dia mendekat, minhu, kepada orang yang sedang merokok itu, waqala, dan berkata, ya akhi, a'tini dzalika rokok, saudaraku, berikanlah aku rokok itu, surbatan wahidan, walaupun hanya sekali hisap saja. Ayo, bro, ngampong rokokan bro, sekernyutan bro, ini biasa di pondok. Nah, itu kita ganti-ganti satu batang rokok bisa untuk 5 atau 10 orang, nanti satu hisapan pindah dari menurut satu ke menurut yang lain. Nah, ini santri ini mendekati orang yang sedang merokok karena dikira temannya, minta ya, satu hisapan atau 2 ngambongnya ini. Fa'ato, maka memberikan orang yang sedang merokok tadi akan rokok, kepada santri tadi. Atau dibalik, maka memberikan orang yang merokok itu kepada santri, akan rokok. Maka dia memberikan rokok. Orang yang merokok tadi memberikan rokoknya kepada santri yang minta. Falamma syaribat dukhana, setelah dia menghisap rokok itu, nah itu kan kalau dihisap itu kan baranya itu semakin terang. Jala, maka tampak wajhus syekh, wajahnya Kiai Syekh, min narid dukhan, sebab ada api dari rokok itu. Nah, setelah itu diketahui, wah ini bukan temannya, ternyata Kiai yang sedang merokok. Faharaba, maka larilah at-talibu, santri itu lari sambil membawa rokok yang sedang dipegang karena terkejut tadi itu. Fasoha Syekh, maka menjerit, berteriak Syekh, sang Kiai, rokoki, rokokku, ai utruk rokoki ya talib, kembalikan, tinggalkan rokokku, wahai santri. Jadi karena lari terkejut dibawa rokoknya, kembalikan rokokku. Nah, wabada zamanin tawilin, dan setelah waktu yang lama dari peristiwa itu, ya soro, maka jadi dzalika talibu, santri tersebut, Raisal Indonesia Ar-Rabi, menjadi presiden Indonesia yang keempat, ala wa huwa Syekh Kiai Abdurrahman Wahid, yaitu
Syekh Kiai Abdurrahman Wahid al-masyhur bi Gus Dur, yang terkenal dengan sebutan Gus Dur. Ya, ini bukan karena dia mencuri rokok ya jadi presiden, bukan seperti itu. Ini adalah bagian dari kisah unik yang terjadi pada Gus Dur saat mondok. Ya, sang kiai ini terkenal memang kiai yang sangat sabar, ikhlas dalam menangani santri-santrinya. Jadi tidak hanya itu, karena Gus Dur memang artinya bukan karena peristiwa ini menjadi presiden, walaupun tentu ini juga menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan hidupnya sang Gus Dur, sang guru bangsa ini. Hal-hal yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa malam hari adalah malam yang bagus untuk begadang bagi santri sambil merenungi alam, merenungi Allah, merenungi penciptaan dirinya, bersyukur dan lain-lain. Para kiai juga banyak yang tidak tidur di malam hari. Kalaupun tidur itu pun hanya sebentar. Kiai-kiai ini walaupun sambil merokok, biasanya beliau-beliau itu zikirnya tidak putus, itu sambil juga mendoakan para santrinya walaupun tetap sambil menghirup rokok. Nah, baik, mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat dan kita mengetahui bahwa pada akhirnya Gus Dur menjadi presiden yang keempat, presiden Indonesia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.